Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membahas materi perkalian titik vektor. Arti dari perkalian titik vektor adalah perkalian titik antara dua vektor A dan vektor B merupakan besaran skalar yang besarnya sama dengan hasil kali kedua vektor itu terhadap kosinus sudut apitnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Theta adalah sudut apit antara dua vektor. Perkalian titik antara vektor A dan B dituliskan sebagai berikut. A titik B sama dengan tanda kurung A tanda kurung B cos theta. Keterangan theta adalah sudut yang dibentuk oleh dua vektor A dan B dengan 0 derajat kurang dari theta kurang dari 180 derajat. A sama dengan besar vektor A, B sama dengan besar vektor B. AB cos theta sama dengan BA cos theta. Maka A titik B sama dengan B titik A. Perkalian titik dua vektor disebut juga sebagai perkalian skalar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Lasmanda Purnama, kelas B2 Malang, kelompok 1 Aljabar, akan menjelaskan contoh soal 1. Dua buah vektor A dan B merupakan vektor 3D pada koordinat kartesian. Jika vektor A sama dengan 6i ditambah 4j tambah 8k dan vektor B sama dengan 13i min 4j tambah k, maka tentukan panjang masing-masing vektor hasil perkalian titik A kali B dan besar sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Diketahui A sama dengan 6i ditambah 4j ditambah 8k, sedangkan B 8 sama dengan 13i min 4j tambah k. Tanya panjang vektor hasil perkalian titik dan besar sudut. Menentukan panjang atau besar dari masing-masing vektor. Vektor A sama dengan 6i ditambah 4j 4j ditambah 8k. A dalam kurung sama dengan akar 6 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan akar 116 sama dengan 10,77. Sedangkan vektor B sama dengan 13i min 4k tambah k. Dalam kurung B sama dengan akar 13 pangkat 2 ditambah min 4 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan akar 186 sama dengan 13,63. Jadi panjang vektor A adalah 10,77 sedangkan vektor B adalah 13,63. Menentukan hasil perkalian titik A kali B sama dengan AX BX ditambah AY BY tambah AZ BZ. AB A dikali B sama dengan 6 kali 13 ditambah 4 kali min 4 tambah 8 kali 1 sama dengan 70. Menentukan besar sudut A kali B sama dengan kurung A dan B cos theta. Cos theta sama dengan A kali B per AB. Theta sama dengan cos min 1 dalam kurung A kali B per AB sama dengan cos min 1 dalam kurung 70 per akar 116 dikali akar 186. Theta cos min 1 dalam kurung 70 per 146 sama dengan cos min 1 0,8 sama dengan 61,3. Itu 116 kali 118 diakarkan menjadi 146
menjadi 0,48 seperti itu. Jadi besar sudut yang dibentuk oleh kedua vektor adalah 61,3. Dan contoh soal 2, usaha W sama dengan besarnya gaya F sama dengan dalam kurung 8I tambah 6J tambah 4K N. Akibat gaya tersebut benar berpindah sejauh R sama dengan 6I ditambah 2J meter M. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Fungsinya usaha W sama dengan besarnya gaya F yang diberikan pada sebuah benda hingga mengakibatkan benda tersebut bergerak sejauh R. W sama dengan F kali R dalam kurung 8I tambah 6J tambah 4K kali 6I ditambah 2J. Konsep perkalian titik dua vektor 3D di atas, A kali B sama dengan AX BX tambah AY BY tambah AZ BZ. Karena vektor R hanya mengarah pada sumbu I dan J, maka komponen ke arah K sama dengan 0. Maka W sama dengan F kali R sama dengan 8 kali 4 ditambah 6 kali 4 ditambah 4 kali 0 sama dengan 32 tambah Jadi besarnya usaha akibat gaya tersebut adalah 60 Joule. Di sini adalah keterangannya tadi ya, 8 kali 6 ditambah 6 kali 2 ditambah 4 kali 0. Diraikan lagi jadi 60 Nm atau sama dengan 60 Joule. Jadi besarnya usaha akibat gaya tersebut adalah 60 Joule. Ini keterangannya salah Bu ya. Contoh soal 3, dua buah vektor 3D yaitu U sama dengan 14I ditambah 6J min K dan V sama dengan min 6I tambah 2Z tambah EK. Tentukan besar C agar kedua vektor tersebut tegak lurus. Ketika kedua vektor tegak lurus, maka sudut yang dibentuk adalah 60 derajat dan nilai dari cos 90 sama dengan 0. Maka UV sama dengan kurung U kurung V cos 90 sama dengan 0. U kali V sama dengan UX VX tambah UY VY dan UZ VZ sama dengan 0. K 14 berarti min 6 ditambah 6 2 ditambah min 1 C sama dengan 0. Ditambah hasil tersebut berarti min 84 tambah 12 min C sama dengan 0. Jadi hasil C sama dengan min 72. Jadi agar kedua vektor tersebut lurus, maka nilai C harus sama dengan min 72. Sekian dari kelas B1 kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eldian dari kelompok 1 B2. Di sini saya ingin menjelaskan latihan soal perkalian titik vektor atau biasa disebut dengan dot production. Di sini ada nomor 1, dua buah vektor U dan V membentuk sudut sebesar 60 derajat. Jika U sama dengan 9 dan V sama dengan 8, maka U dikali V sama dengan U kali V sama dengan U kali V cos 60 derajat. Nah, di sini di bawah U kali V sama dengan 9 kali 8 cos 60 derajat sama dengan 36. Nomor 2, diketahui Pi dan Q adalah vektor-vektor di R3 dengan Pi sama dengan 4I
2J plus 3K, dan Q sama dengan 6I plus 4J min K. Tentukan nilai Pi dikali Q. Jawab. Pi dikali Q sama dengan 4 dikali 6 ditambah minus 2 dikali 4 ditambah 3 dikali min 1 sama dengan 4 kali 6 24 minus 2 dikali 4 minus 8, 3 dikali minus 1 minus 3. Pi dikali Q sama dengan 13. Di sini perkaliannya I ke I, J ke J, K ke K. Jadinya 4 kali 6 minus 2 kali 4, 3 dikali min 1. Nah, di sini nomor 3. Diketahui vektor A sama dengan 4I plus 2J plus 5K, dan B 2I plus 3J minus 5K. Tentukan sudut yang dibentuk antara kedua vektor tersebut. Jadi kita mencari sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B. Sini jawab. Di sini rumusnya ada A dikali B sama dengan A dikali B cos theta. Nah, pertama kita mencari besaran vektor dulu. A sama dengan akar 4 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. A sama dengan akar 45. B sama dengan akar 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah min 5 pangkat 2. B sama dengan 38, akar 38. Selanjutnya menentukan besar perkalian titik vektor satuannya. Nah, ini rumusnya. A dikali B AX dikali BX tambah AY dikali BY tambah AZ dikali BZ. X, Y, Z ini kita ke IJK gitu, yang maksud IJK. A dikali B sama dengan 4 dikali 2, 4I dikali 2I. Nah, ditambah 2 dikali 3, 2J dikali 3J, 5 dikali minus 5, 5K dikali minus 5K. Itu. Nah, terus hasilnya 4 kali 2 8, 2 kali 3 6, minus 5 dikali minus 5 minus 25. A dikali B sama dengan minus 11. Nah, sekarang kita menghitung sudutnya. A dikali B, ini rumus yang tadi. A dikali B sama dengan A dikali B. Akar A dikali akar B. Cos theta minus 11. A dikali B, hasil A dikali B itu minus 11. Akar 45 dikali akar 38 cos theta. 45 kali 38 1710 cos theta minus 11 sama dengan 41,3. Cos theta-nya minus 11 dibagi 41,3 sama dengan minus 0,26. Nah, ditektakan di cos minus 1 sama dengan 105 derajat. Jadi sudut yang dibentuk oleh kedua vektor ini yaitu 105 derajat. Oke, cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Ponan Ramadan dari kelompok 1 B2 Malam. Saya di sini ingin menjelaskan
tentang pengaplikasian vektor di kehidupan sehari-hari. 1. Ada landing pesawat. Pesawat terbang yang ingin terbang dan mendarat menggunakan metode vektor, sehingga ketika turun tidak langsung jatuh ke bawah, tetapi melalui arah vektor yang disesuaikan. Dengan demikian, orang-orang yang berada di dalam pun tidak jatuh atau terombang-ambing. Kedua, navigasi. Seorang pilot pada pesawat terbang menggunakan komputer navigasi yang dihubungkan dengan cara vektor, sehingga seorang pilot yang mengemudi tidak salah arah atau perpindahan di tempat yang tidak diinginkan. 3. Jungkat-jungkit. Pada saat seorang anak bermain jungkat-jungkit pada bidang miring menggunakan gaya vektor, sehingga anak tersebut tidak jatuh dari bidang miring itu. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.